Kopi pertama kali masuk ke Sulawesi Selatan melalui perdagangan dengan bangsa Arab di wilayah Makassar. Kopi pertama kali ditanam dan dibudidayakan di wilayah Toraja setelah diperkenalkan oleh orang-orang dari kerajaan Goa. Dalam naskah Lontar bilang, sebuah catatan dari kerajaan Goa menyebutkan bahwasanya orang-orang Goa berlayar membawa kopi ke pelabuhan Supah yang sekarang disebut Parepare, kemudian menuju Toraja dengan berjalan kaki melalui pegunungan Endrekang. Perang kopi di Sulawesi Selatan terjadi dalam dua babak. Perang kopi pertama terjadi pada tahun 1887 sampai 1888. Kemudian perang kopi kedua terjadi pada tahun 1889 hingga 1890. Awalnya perdagangan kopi dikuasai oleh kerajaan Sidenreng yang mempunyai merek kopi Bungin. Keuntungan dari perdagangan kopi kemudian membuat kerajaan Luwu ingin ikut dalam perdagangan itu. Yang kedua kerajaan kemudian memperebutkan kopi-kopi dari Toraja dan Endrekang yang dikenal mempunyai kualitas baik. Saat itu orang-orang Toraja lebih memilih mensuplai kopi ke kerajaan Sidenreng karena lokasinya yang strategis. Kemudian kerajaan Luwu meminta bantuan kerajaan Bone yang juga tertarik menguasai sumber kopi untuk menyerang Toraja dan berperang. Pasukan dari Luwu dan Bone dikenal dengan nama Pasongko Borong atau pasukan bertutup kepala merah. Kemudian kerajaan Sangala yang menguasai Toraja meminta bantuan kerajaan Sidenreng dan Endrekang untuk melawan Luwu dan Bone hingga pecahlah perang kopi pertama. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai perang kopi. Setelah perang kopi pertama itu pecah, selanjutnya yaitu perang kopi kedua terjadi setelah kerajaan Bone kembali melancarkan serangan ke Toraja untuk memonopoli perdagangan kopi pada saat itu. Nah, perang kopi ini berakhir pada tahun 1890 dan di sini tanpa ada pihak yang bisa disebut menang mutlak. Raja dari Endrekang atau Laton Roarung Butu mendorong kerajaan dari selatan dan utara yang berperang di Toraja membuat perjanjian mulai dari pembagian perkebunan, kopi yang boleh mereka beli, hingga jalur distribusi dan perdagangan yang tidak boleh saling. Jadi di sini itu ada perjanjian, yaitu bisa kita lihat dari pembagian perkebunan kopi yang bisa mereka beli, kemudian yang kedua yaitu jalur distribusinya, dan yang ketiga yaitu tempat perdagangan yang tidak boleh saling melanggar. Nah, Laton Roarung Butu ini melakukan perundingan dengan pasukan-pasukan kerajaan Bone dan mengeluarkan aturan bahwa Bone tidak boleh membawa kopi melewati Bambapuang di Endrekang, Wajo, Sindreng ataupun Luwu. Mereka hanya diperbolehkan membawa kopi melewati Pinrang. Aturan ini kemudian menjadi penyelesaian masalah yang wajib dipatuhi. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut saling mengirim pasukan untuk membeli serta mengawal alur kopi masing-masing ke Palopo dan ke Parepare. Kemudian mulailah muncul elit-elit Toraja yang dipersenjatai dengan tugas sebagai pengumpul kopi seperti Pongtiku dari Pangala, Pongmaramba dari Kesu, dan Nek Matandung dari Balusu. Nah, setelah perang kopi berakhir, babak baru sejarah kopi di Toraja dimulai ketika Belanda menguasai wilayah di pedalaman Sulawesi Selatan. Pada tahun 1928, salah seorang petinggi Belanda, yaitu Van Dyck, kemudian membuka perkebunan kopi yang luas di wilayah Betuang.
penguasa perdagangan kopi pun beralih dari kerajaan-kerajaan lokal ke tangan Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, kopi pun menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang untuk melakukan perlawanan. Salah satunya adalah Pong Tiku, penguasa dari Pangala yang menjadi pemimpin perang gerilya terlama di Sulawesi Selatan. Itu menjadikan kopi sebagai komoditas untuk dibarter dengan senjata untuk melawan Belanda. Setelah perlawanan Pong Tiku diredam, Belanda pun menguasai perdagangan kopi di Sulawesi Selatan. Belum lama Belanda menguasai perdagangan kopi, masuklah Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, banyak kebun-kebun kopi yang tidak terurus dengan baik, hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebun-kebun kopi milik Belanda di Rantepao kemudian dinasionalisasikan dan kini dikelola oleh PT Sulodco. Baik, itu saja mungkin materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.